Bab 346 Esensi Darah Harimau Langit. Setelah beberapa waktu terbang dan menghindari pertarungan, akhirnya Xiao Yuan menemukan sebuah gua yang cocok untuknya berlatih. Xiao Yuan berhenti di depan gua dan mengeluarkan bau dari dalam dunia liontin emas. Bau kecil terlihat sangat senang dan sudah lama dia tidak keluar. Di dalam dunia liontin emas dia hanya berlatih dan makan biji berharga. Melihat dunia yang baru membuatnya sangat senang dan melompat-lompat. Pergilah dan bermain. Jangan lupa untuk mencari biji tambang yang bagus, setelah itu kembali kemari dan jangan bermain terlalu jauh. Xiao Yuan mengusap kepala Bao. Bao memahami maksud dari Xiao Yuan dan segera masuk ke dalam tanah untuk mencari biji tambang. Xiao Yuan merasa puas dan berharap kalau Bao akan membawa hal baik baginya. Bao kecil sekarang menjadi lebih kuat dan kekuatannya setara dengan kultivator tingkat origin lapisan kedua. Jika dia memakan biji yang bagus untuk nutrisinya maka tidak akan lama sampai dia menyusulmu. Kata Bing dengan jujur. Itu juga yang aku harapkan. Xiao Yuan mengeluarkan botol giok dan membukanya. Aura binatang suci menyembur keluar dan mengejutkan Xiao Yuan. Bahkan Bing juga tercengang dengan hal ini dan mengenal aura ini dengan baik. Sialan. Jadi dia benar-benar mati, sungguh memalukan nama binatang suci legendaris. Kata Bing dengan marah. Darah apa ini? Aku merasa bahwa aura yang terkandung dalam esensi ini jauh lebih kuat dari yang terakhir kau berikan kepada Qin Yue. Kata Xiao Yuan dengan penuh kekaguman. Esensi darah dari harimau langit yang merupakan salah satu binatang suci legendaris sepertiku. Bing berkata dengan kesal. Xiao Yuan menutup botol giok dan menghela nafas, darah ini adalah milik temanmu. Aku tidak akan menggunakannya untuk dirimu. Kenapa? Aku hanya tidak senang karena harimau bodoh ini mati di tangan manusia. Sebagai eksistensi binatang suci legendaris dia secara tidak langsung mempermalukan kami. Tidak masalah jika hanya kalah. Bahkan sampai mayatnya digunakan untuk manusia berkultivasi. Jangan pedulikan masalah sepele. Karena itu sangat berguna untukmu maka kau harus menggunakannya. Bing melanjutkan, mungkin akan ada sedikit penolakan nanti namun aku bisa menjamin kalau kau akan tetap hidup. Apakah sangat berbahaya memurnikan esensi darah ini? Mengapa Qin Yue terakhir kali dapat melakukannya dengan mudah? Tanya Xiao Yuan dengan penasaran. Apa yang aku berikan kepada istrimu itu bukan esensi darahku melainkan hanya darah biasa, itu pun mendapatkan persetujuan dariku. Esensi darah ini mengandung kemampuan dari harimau langit itu sendiri. Dia terkenal karena energi spiritualnya dan penguasaannya terhadap atribut angin yang mengerikan. Walaupun kekuatan fisiknya tidak bisa disetarakan dengan naga ataupun kilin, namun dia jauh lebih kuat dari rata-rata. Bing melanjutkan, esensi darah ini memiliki kesadarannya sendiri. Jika aku tidak salah takutnya kebencian dari harimau langit masih ada dan bercampur dengan esensi darah ini. Jika kau menyerapnya tanpa bantuan dariku takutnya kau akan menjadi gila karena kebencian harimau langit. Xiao Yuan menelan ludahnya dan tidak berani mengabaikan peringatan yang Bing berikan, jika benar maka hal ini tidak akan mudah untuknya. Bukan saatnya untuk ragu. Karena kau tidak masalah dengan hal ini maka aku akan mengambil esensi darah harimau langit, tolong bantuannya. Xiao Yuan berkata dengan jujur. Serahkan saja kepadaku. Gunakan teknik kaisar perang dan mulailah. Aura Bing meledak dengan gila dan ruang di sekitarnya mulai bergetar. Asap hitam mulai keluar dan menyelimuti gua kecil itu. Bing menyembunyikan gua itu dari dunia luar dan membuatnya tidak terlihat. Bahkan jika ada kultivator tingkat primordial lapisan ketiga mereka tidak akan mampu merasakan lapisan penghalang ilusi yang dia buat. Xiao Yuan mengeluarkan setetes esensi darah harimau langit, segera dia mengaktifkan teknik kaisar perang dan merubah esensi darah itu menjadi kristal darah.
Tanpa pikir panjang Xiao Yuan menelannya dan energi spiritual yang kuat meledak dari dalam tubuhnya. Roar. Raungan harimau langit yang terlihat sangat marah terdengar keras di dalam kepalanya, rasa sakit dan panas mulai dirasakan oleh tubuhnya. Dalam hitungan detik Xiao Yuan kehilangan kesadarannya dan jatuh ke tanah. Bing menggelengkan kepalanya dan tidak menyangka kalau Xiao Yuan akan jatuh secepat ini. Selama dia bersama dengan Xiao Yuan sampai sekarang, Xiao Yuan selalu menahan rasa sakit yang tidak tertahankan dan ini adalah kali pertama dia melihat Xiao Yuan jatuh dengan cepat. Tapi hal ini jauh lebih baik mengingat ketika dia tidak sadarkan diri, Xiao Yuan tidak perlu menahan rasa sakit yang luar biasa. Sisa kebencian dari bintang suci legendaris seperti harimau langit bukanlah sesuatu yang bisa diatasi oleh Xiao Yuan. Bahkan tingkat Saint sendiri tidak akan memiliki kemampuan untuk menanganinya. Bab 347 Sepakat. Jiwa Bing masuk ke dalam tubuh Xiao Yuan dan berada di dalam dunia yang terbentuk di dalam tubuhnya. Di sana hanya terdapat lautan luas yang membentang dan walaupun ukurannya masih kecil, namun kaya dengan aura spiritual. Sebuah segel tercipta di atas langit dan ledakan aura Bing meledak dengan gila, tiba-tiba dunia itu mulai berguncang hebat dan raungan kemarahan terdengar sangat kuat. Jiwa harimau langit mulai terbentuk dan auranya meledak dengan gila, dari dalam laut akar spiritual emas tiba-tiba keluar dan mengikat jiwa itu dengan erat. Bing mengerutkan keningnya dan mendesak ki monster miliknya. Harimau langit yang menyadari keberadaan yang sama dengannya menghentikan amukannya dan mata mereka saling bertemu. Lama tidak bertemu harimau langit Yongnan, sepertinya kau jatuh dalam keadaan yang menyedihkan. Lebih baik kau bersikap patuh atau jangan salahkan aku bertindak kurang ajar dan membunuhmu. Kata Bing dengan dingin. Roar. Kunpeng apa maksudnya ini? Kau hidup di dalam jiwa manusia dan menjadi bawahannya. Kita adalah binatang suci dan kau menjatuhkan martabatmu sampai seperti ini. Kata Yongnan dengan marah. Siapa yang mempermalukan siapa? Lihatlah dirimu sendiri, kau bahkan mati di tangan si tua bintang dan hanya tersisa serpihan jiwa yang pemarah. Aku memiliki alasan untuk bersama pemuda ini dan menjalin pertemanan yang baik dengannya. Apakah kau masih tidak sadar siapa sebenarnya bocah ini? Kata Bing dengan jijik. Yongnan meraung dengan marah dan berkata, aku tidak dibunuh oleh Kaisar Bintang. Kami berdua dijebak oleh anak dari naga tua itu, aku dan Kaisar Bintang memiliki kesalahpahaman dan masuk dalam pertarungan. Tapi setelah kami berdua kelelahan anak sialan itu menggunakan mutiara naga tua dan membunuh kami berdua dalam satu gerakan, anak itu saat ini disegel di dalam lautan bintang. Yongnan melanjutkan, terserah. Aku tidak peduli siapa anak yang bersamamu ini, aku akan merebut tubuhnya dan membalaskan dendamku kepada anak dari naga tua itu. Bing melesat ke depan dan gelombang aura yang besar menghantam tubuh jiwa dari harimau langit. Raungan kesakitan terdengar sangat keras dan membuat dunia itu berguncang. Aku mengumpulkan sisa jiwamu dan menarikmu ke sini bukan untuk membunuhmu untuk yang kedua kalinya. Hilangkan pemikiranmu untuk merebut tubuhnya, dengan kekuatanmu yang sekarang kau bahkan bukan lawan untukku. Bing mencengkram tubuh harimau langit dan mengancamnya. Apa yang spesial dari anak ini sampai kau melindunginya? Yongnan bertanya dengan marah. Xiao Yuan adalah satu-satunya harapan bagiku untuk melihat dunia yang lebih tinggi. Dia mewarisi kehendak dari Kaisar Perang dan apakah kau tahu artinya itu? Bing menekan Yongnan dan terlihat mengancam. Kaisar Perang. Apakah maksudmu Kaisar Perang yang itu? Yongnan terlihat sangat terkejut. Iya. Dia akan mewarisi kekuatan Kaisar Perang dan memiliki prinsip dunia. Terlebih aku sudah melihat keberadaan pencipta dunia, sang pencipta memiliki harapan yang tinggi untuk Xiao Yuan dan salah satu anaknya merupakan istrinya. Kau harimau kecil tidak akan mengerti kengerian orang itu,
jangan membuat masalah yang tidak perlu dan bantu aku," kata Bing dengan tegas. Yongnan sangat terkejut mendengar bahwa Xiao Yuan memiliki prinsip dunia kelima di tangannya dan merupakan calon kaisar berikutnya. Berinvestasi kepada anak ini bukanlah hal yang mustahil dan aku tidak peduli dengan sang pencipta atau apapun itu. Satu hal yang pasti. Bisakah dia membantuku membunuh anak naga tua itu? Jika aku tidak membalas dendam maka aku akan mati dalam penghinaan, kata Yongnan dengan jujur. Bing melepaskan belenggunya dan berkata, "Jangankan balas dendam. Anak ini selalu menghargai kebaikan. Bahkan jika kau tidak memiliki tubuh fisik dia akan membantumu untuk membentuk ulang. Kuncinya kau harus bersabar. Terlebih melihat perkembangannya juga tidak terlalu membosankan." Yongnan tersenyum dan niat membunuh meledak dari matanya. "Walaupun kau yang paling sering membuat keributan namun kau jauh lebih pintar dari kami berempat. Untuk kali ini aku akan percaya padamu. Selama aku bisa membunuhnya nanti atau anak ini yang melakukannya maka itu sudah cukup bagiku." "Bagus. Maka kau harus menstabilkan jiwamu terlebih dahulu dan berdiam di dalam tubuh anak ini. Biarkan dia bertambah kuat dengan esensi darahmu, jangan lupa untuk mengajarinya teknik suci milikmu," kata Bing dengan santai. "Baiklah. Biarkan aku memulihkan diri terlebih dahulu. Setelah selesai maka aku akan melakukan seperti apa yang kau katakan," Yongnan berkata dengan santai dan mulai menyerap aura dunia di sekitarnya. Bing menghilang dari tempat itu dan mencapai kesepakatan, dalam keadaannya yang sekarang sebenarnya harimau langit tidak akan mampu menjadi lawannya. Bing hanya ingin membagi kesempatan dan selama harimau langit bertindak macam-macam, maka Bing akan menelan serpihan jiwa terakhir dan membuatnya benar-benar mati. Bab 348 Bing berulah. Seminggu sudah berlalu sejak Xiao Yuan tidak sadarkan diri, tubuhnya yang semula panas dan berapi-api saat ini terlihat lebih tenang. Sumber ki miliknya terus berkembang dan melihat perkembangan baik ini membuat Bing sangat senang. Namun saat ini Bing terlihat sangat gelisah dan baru mendapatkan informasi tentang kebenaran pertarungan itu. Apa yang dikatakan Tiandu sebelumnya merupakan sebuah kesalahan yang besar. Fakta bahwa Kaisar Bintang dan Harimau Langit bertarung memang sebuah kebenaran, namun pertarungan mereka adalah sebuah jebakan besar yang dilakukan salah satu keturunan naga. Bing sudah tidak berada di wilayah leluhur selama ribuan tahun dan tidak tahu apapun tentang perkembangannya, bahkan Kaisar yang sekarang sangat asing baginya dan tidak mengenal gelar mereka sama sekali. Yongnan adalah nama asli dari Harimau Langit dan sebagai binatang suci legendaris dia akan menjadi dukungan yang hebat. Sayangnya saat ini Yongnan hanya tersisa sedikit serpihan jiwa, jika tidak dia akan menjadi dukungan besar. Dendam di dalam hatinya sangat besar dan mungkin ini akan melibatkan Xiao Yuan, namun ini cukup bagus mengingat jika pertarungan pecah maka akan ada banyak manfaat untuk Xiao Yuan. Walaupun keturunan naga itu memiliki darah iblis di dalam tubuhnya dan sangat kuat, tapi menurut informasi dari Yongnan saat ini dia disegel di dalam lautan bintang. Di luar gua Bing merasakan kehadiran seseorang. Orang itu adalah Jiayi yang mengendarai sebuah bis berbentuk burung berwarna ungu. Jiayi menyimpan kembali Divine Beast miliknya dan turun ke bawah. "Hah? Aku buru-buru kemari dan apa ini sebenarnya? Apakah kakak Xiao ingin bersembunyi dengan penghalang ini?" kata Jiayi dengan santai. Mendengar hal ini Bing ingin memuntahkan darah dari mulutnya. Penghalang ini seharusnya tidak mungkin dilihat ataupun dideteksi bahkan untuk orang di tingkat primordial lapisan ketiga. Bing hanya bisa menyimpulkan bahwa Jiayi membawa artefak tingkat Sein yang membuatnya dapat merasakan penghalang ini. Jiayi dengan santainya masuk dan penghalang itu membuka jalan dengan sendirinya. Bing kembali terkejut dan tidak bisa berkata apapun. Untungnya gadis ini tidak menunjukkan permusuhan jika tidak maka dirinya akan kerepotan. "Halo, permisi."
Apakah kakak Xiao ada di dalam? Jia Yi mengintip ke dalam gua dan melihat Xiao Yuan sedang terbaring di tanah. Jia Yi buru-buru mendekat dan mencoba memeriksa keadaannya. Nafas Xiao Yuan terlihat sangat lemah dan Jia Yi berpikir kalau dia sedang terluka. Bing yang melihat hal ini memiliki rencana yang jahat dan mungkin dapat membuat Xiao Yuan terkejut. Gadis kecil, apa yang kau lakukan di tempat ini dan apa hubunganmu dengan anak ini? Suara Bing terdengar di telinga Jia Yi dan mengagetkannya. Jia Yi mengeluarkan pedangnya dan berkata, "Siapa? Tunjukkan dirimu. Aku adalah pemilik tempat ini sebelumnya dan hanya tersisa kehendaknya saja. Katakan siapa kau dan apa hubunganmu dengan anak laki-laki ini." Bing sedikit berakting. "Oh, jadi hanya sisa kehendak jiwa. Aku adalah teman dari kakak Xiao dan namaku adalah Jia Yi. Kalau boleh bisakah senior menjelaskan kenapa kakak Xiao dalam keadaan seperti ini?" Tanya Jia Yi dengan penasaran. "Sayang sekali. Aku pikir wanitanya yang akan datang kemari, ternyata hanya sebatas teman. Anak itu sudah bertarung seharian penuh dan masuk ke dalam keadaan mati. Aku memiliki cara untuk menyembuhkannya tapi sayangnya kau hanya teman dari anak ini. Sebentar lagi mungkin dia akan mati, karena kau temannya lebih baik lupakan dia dan sampaikan kematiannya kepada keluarganya." Suara Bing terlihat sangat sedih tetapi di dalam hatinya dia cukup bersenang-senang dengan hal ini. Wajah Jia Yi menjadi pucat dan berkata, "Senior, dia adalah temanku satu-satunya. Tolong selamatkan dia dan akan aku lakukan apapun perkataan senior." Bing tersenyum dan berkata, "Karena kau setuju maka aku akan membantu. Pertama lepas semua pakaiannya." Jia Yi sangat terkejut dengan hal ini dan perlahan melepas pakaian Xiao Yuan. Bentuk tubuhnya yang bagus dan otot dada yang terlihat kuat membuatnya sangat malu dan wajahnya memerah. "Bagus, sekarang giliranmu. Lepaskan semua pakaian yang ada di tubuhmu dan jangan ada satupun kain yang ada di tubuh kalian. Lalu kau hanya perlu tidur di sampingnya dan menghangatkan tubuhnya." Bing terlihat sangat senang. Jia Yi merasa malu dan berkata, "Senior, ini tidak baik." "Hah? Karena itulah aku menyuruhmu untuk pergi dan melupakannya." Teknik ini disebut dengan perpaduan energi dua tubuh. Anak ini memiliki yang Qi ekstrim di dalam dirinya dan Yin Qi di dalam tubuhmu akan membantu proses pemulihannya. Lagi pula kalian hanya saling bersentuhan kulit dan tidak melakukan hubungan intim. Tapi jika kau tidak bersedia maka lupakan saja dan biarkan anak itu mati. Aku sudah mengatakan apa yang perlu aku katakan dan jiwaku sudah tidak dapat bertahan lama, jadi selamat tinggal. Bab 349 Evolusi Jiwa. Tunggu sebentar senior. Senior. Jia Yi terus memanggil namun tidak ada respon dari Bing. Bing kembali ke dalam liontin emas dan tidak mengganggu lebih jauh, sisanya terserah apakah Jia Yi mau melakukannya atau tidak. Jia Yi melihat ke arah Xiao Yuan dan wajahnya terlihat sangat merah. Mereka berdua memang berteman namun hal ini sudah sangat berlebihan, dia takut kalau sesuatu yang buruk akan terjadi. Perlahan dia melepaskan pakaian dan armor di tubuhnya, sekarang dia tidak memiliki pilihan lain dan harus menyelamatkan nyawa temannya. Jia Yi memeluk Xiao Yuan dengan erat dan kulit mereka saling bersentuhan. Ini adalah kali pertama dia dekat dengan seorang pria sampai seperti ini dan aroma tubuh Xiao Yuan tercium sangat jelas. Tubuh Xiao Yuan sangat keras dan hangat, Jia Yi menyentuh wajahnya dan memandangnya dengan penuh kekaguman. "Kakak Xiao cukup tampan jika dilihat dari dekat," kata Jia Yi dengan pelan. Sorot matanya dipenuhi dengan kasih sayang dan hatinya mulai terasa hangat, jantungnya mulai berdebar dengan keras dan dia mendorong wajahnya ke arah Xiao Yuan. Bibir mereka saling bersentuhan dan entah mengapa Jia Yi melakukan hal ini, tiba-tiba Xiao Yuan membuka matanya dan mendapatkan kejutan yang besar. Xiao Yuan menjulurkan lidahnya dan Jia Yi merasa sedikit aneh,
Perlahan dia membuka matanya dan terkejut melihat Xiao Yuan yang sudah sadar. Jia Yi berniat untuk menarik dirinya namun Xiao Yuan menahan pinggangnya. Bukankah tidak baik mengambil kesempatan dari orang yang tidak sadarkan diri? Xiao Yuan merasa sangat bersemangat. Lepaskan. Ini salah paham. Aku tidak bermaksud buruk dan hanya ingin menyembuhkanmu, kata Jia Yi yang berusaha melepaskan diri. Xiao Yuan melepaskannya dan Jia Yi mengambil pakaiannya dan untuk menutupi tubuhnya, dia sangat malu karena tanpa sadar dia mencium Xiao Yuan dan tidak menyembunyikan wajahnya. Xiao Yuan mencoba untuk bernafas dengan tenang dan mengendalikan dirinya. Bing tertawa terbahak-bahak melihat hal ini dan Xiao Yuan sudah bisa menebaknya. Sebagai seorang pria melihat kecantikan seperti ini adalah ujian yang besar baginya. Dia melihat langsung keindahan yang mempesona dan sulit baginya untuk menjaga diri. Jia Yi melakukan sesuatu yang seakan sudah mengundangnya. Sebagai pria yang sehat tidak mungkin baginya untuk tidak bersemangat dalam hal ini. Namun dia juga harus berpikir ke depan mengingat latar belakangnya yang sangat kuat. Xiao Yuan mengambil pakaiannya dan menggunakannya. Jia Yi masih menundukkan kepalanya dan merasa sangat malu. Jia Yi melihat ke arah Xiao Yuan dan wajahnya terlihat. Kaisar Perang. Kaisar Perang. Bab 349 Evolusi Jiwa. Tunggu sebentar senior. Senior. Jia Yi terus memanggil namun tidak ada respon dari Bing. Bing kembali ke dalam liontin emas dan tidak mengganggu lebih jauh, sisanya terserah apakah Jia Yi mau melakukannya atau tidak. Jia Yi melihat ke arah Xiao Yuan dan wajahnya terlihat sangat merah. Mereka berdua memang berteman namun hal ini sudah sangat berlebihan, dia takut kalau sesuatu yang buruk akan terjadi. Perlahan dia melepaskan pakaian dan armor di tubuhnya, sekarang dia tidak memiliki pilihan lain dan harus menyelamatkan nyawa temannya. Jia Yi memeluk Xiao Yuan dengan erat dan kulit mereka saling bersentuhan. Ini adalah kali pertama dia dekat dengan seorang pria sampai seperti ini dan aroma tubuh Xiao Yuan tercium sangat jelas. Tubuh Xiao Yuan sangat keras dan hangat, Jia Yi menyentuh wajahnya dan memandangnya dengan penuh kekaguman. Kakak Xiao cukup tampan jika dilihat dari dekat, kata Jia Yi dengan pelan. Sorot matanya dipenuhi dengan kasih sayang dan hatinya mulai terasa hangat. Jantungnya mulai berdebar dengan keras dan dia mendorong wajahnya ke arah Xiao Yuan. Bibir mereka saling bersentuhan dan entah mengapa Jia Yi melakukan hal ini, tiba-tiba Xiao Yuan membuka matanya dan mendapatkan kejutan yang besar. Xiao Yuan menjulurkan lidahnya dan Jia Yi merasa sedikit aneh, perlahan dia membuka matanya dan terkejut melihat Xiao Yuan yang sudah sadar. Jia Yi berniat untuk menarik dirinya namun Xiao Yuan menahan pinggangnya. Bukankah tidak baik mengambil kesempatan dari orang yang tidak sadarkan diri? Xiao Yuan merasa sangat bersemangat. Lepaskan. Ini salah paham. Aku tidak bermaksud buruk dan hanya ingin menyembuhkanmu, kata Jia Yi yang berusaha melepaskan diri. Xiao Yuan melepaskannya dan Jia Yi mengambil pakaiannya dan untuk menutupi tubuhnya. Dia sangat malu karena tanpa sadar dia mencium Xiao Yuan dan tidak menyembunyikan wajahnya.
Xiao Yuan mencoba untuk bernafas dengan tenang dan mengendalikan dirinya. Bing tertawa terbahak-bahak melihat hal ini dan Xiao Yuan sudah bisa menebaknya. Sebagai seorang pria melihat kecantikan seperti ini adalah ujian yang besar baginya. Dia melihat langsung keindahan yang mempesona dan sulit baginya untuk menjaga diri. Jia Yi melakukan sesuatu yang seakan sudah mengundangnya. Sebagai pria yang sehat tidak mungkin baginya untuk tidak bersemangat dalam hal ini. Namun dia juga harus berpikir ke depan mengingat latar belakangnya yang sangat kuat. Xiao Yuan mengambil pakaiannya dan menggunakannya. Jia Yi masih menundukkan kepalanya dan merasa sangat malu. Hah? Cepat gunakan pakaianmu dan terima kasih karena sudah peduli kepadaku, kata Xiao Yuan dengan santai. Jia Yi berbalik dan tersenyum. Dia berpikir kalau Xiao Yuan akan marah dan akan membencinya. Tapi mendengar Xiao Yuan berterima kasih membuatnya sangat senang dan mulai mengenakan pakaiannya. Xiao Yuan merasakan kalau kekuatan jiwanya tumbuh lebih kuat dan sumber origin Qi menjadi lebih padat. Xiao Yuan berjalan keluar dan melewati penghalang yang mengisolasinya. Awan petir mulai terlihat di atas langit dan petir mulai menyambar ke arahnya dengan ganas. Boom! Ledakan yang keras terdengar dan membuat Jia Yi terkejut. Dia bergegas keluar dan melihat Xiao Yuan yang disiksa oleh petir yang ganas. Akar spiritual emas menyerap petir itu dan memperkuat tubuhnya. Tanah di sekitar Xiao Yuan hancur dan gelombang panas menyebar dengan gila. Jiwa burung api petir keluar dari dalam tubuh Xiao Yuan dan mengepakkan sayapnya. Aura panas menyebar dengan gila dan kekuatan jiwa Xiao Yuan melonjak dengan gila. Kalung giok di leher Jia Yi mulai berdengung dan menciptakan pelindung yang melindunginya dari gelombang ini. Kelima elemen mulai menyatu dengan jiwa burung milik Xiao Yuan. Gelombang aura mulai menyebar dan sebuah kaki tiba-tiba terbentuk. Mata jiwa burung itu perlahan menjadi sangat merah dan tekanan ini membuat Bing dan Yongnan terkejut. Jiwa burung berkaki tiga itu masuk ke dalam tubuh Xiao Yuan dan berada di dalam dunia di tubuhnya. Aura kehidupan yang penuh vitalitas menyembur dan Yongnan yang melihat hal ini tidak bisa menahan diri. Jiwa yang berevolusi, kata Yongnan dengan takjub. Avatar jiwa Xiao Yuan muncul bersama dengan Bing. Dia terkejut melihat keberadaan harimau langit di dalam dunia miliknya dan Bing menjelaskannya dengan singkat. Energi kehidupan yang luar biasa. Setelah mengalami beberapa proses percobaan pemadatan jiwamu sudah berevolusi menjadi sesuatu yang mengerikan, kata Bing dengan penuh kekaguman. Xiao Yuan dan Yongnan sependapat dengan perkataan Bing. Yang lebih menakjubkan adalah jiwa burung ini memancarkan tekanan yang mungkin sama dengan binatang suci legendaris. Secara tidak langsung Xiao Yuan sudah menciptakan binatang suci legendaris yang keenam. Terlebih ini adalah pemadatan jiwa dan tidak ada penolakan sama sekali. Yongnan berpikir kalau Bing sudah menemukan sesuatu yang mengerikan dan bertaruh untuk anak ini merupakan pilihan yang tepat. Bab 350 Gagak Emas Berkaki 3. Jiwa burung itu mulai mengecil dan memancarkan aura yang sangat luar biasa. Dia memiliki hubungan koneksi dengan Xiao Yuan dan bagian dari dirinya. Yongnan tersenyum dan berkata, "Selamat bocah. Kau sudah menciptakan keberadaan yang mengerikan. Kunpeng tidak salah dengan memilihmu." Harimau Langit. Bing sudah mengatakan semua situasimu dan aku sendiri tidak bisa menjanjikan apapun. Kau tahu bahwa aku memegang prinsip dunia dan memiliki peluang untuk menjadi kaisar, namun kekuatanku memiliki keterbatasan dan membantumu adalah hal yang sulit untuk aku lakukan dengan kekuatanku yang sekarang, kata Xiao Yuan dengan jujur. Tidak masalah. Dendamku itu bukan urusanmu dan aku akan melakukannya sendiri. Selama kau membiarkanku tinggal dan memperbaiki jiwaku maka aku sudah sangat berterima kasih. Tentu saja namaku adalah Yongnan, kau bisa memanggilku dengan namaku, kata Yongnan dengan santai. Baiklah Yongnan. Karena kau adalah kenalan dari Bing maka aku tidak keberatan.
Pastikan untuk memulihkan jiwamu dan jika ada sesuatu yang kau butuhkan aku akan membantumu sebisa mungkin. Kata Xiao Yuan dengan sungguh-sungguh. Bing terlihat sangat puas dan berkata, ingat harimau langit. Kau harus melakukan apa yang sudah menjadi kesepakatan kita. Tentu. Tapi ini bukan waktu yang tepat, biarkan Xiao Yuan menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu. Setelah itu akan melakukannya. Kata Yongnan dengan serius. Hei, kesepakatan apa yang kalian buat? Tanya Xiao Yuan dengan penasaran. Kau nanti akan tahu. Pastinya ini akan sangat bermanfaat bagimu nanti. Kata Bing dengan santai, pergilah. Gadis kecil itu sudah menunggumu, jangan lupa kau berhutang padaku tentang kelembutannya. Xiao Yuan mengerutkan keningnya dan berkata, sudah kuduga itu ulahmu. Jiayi memiliki latar belakang yang kuat, aku tidak ingin mati muda karena hal bodoh yang kau sebabkan. Xiao Yuan menghilang dari tempatnya dan masuk kembali ke dalam laut kesadaran ilahi miliknya, jiwa burung itu perlahan mulai tenang dan auranya masih terlihat sangat megah. Xiao Yuan merasakan pertumbuhan kekuatan jiwanya menjadi lebih cepat dan kekuatannya meningkat berkali-kali lipat. Karena burung ini mirip seperti gagak maka aku akan menamainya dengan jiwa gagak emas berkaki 3. Xiao Yuan berkata dengan serius. Perlahan Xiao Yuan membuka matanya dan melihat pembaptisannya sudah selesai, dia akan mempelajari hal ini nanti dan tidak bisa berdiam diri di tempat ini lebih lama. Jiayi sendiri masih sangat terkejut dan Xiao Yuan segera membawanya bersama pergi dari tempat itu. Penerobosannya mungkin akan mengundang banyak orang untuk datang, karena Xiao Yuan tidak ingin mereka semua tahu maka jalan satu-satunya adalah segera pergi. Setelah merasa cukup aman Xiao Yuan dan Jiayi masuk ke dalam hutan, kesadaran ilahi Xiao Yuan menyebar dan tidak ada bahaya sama sekali di dekat mereka. Kakak Xiao. Ambillah ini dan gunakan untuk menstabilkan kultivasimu. Jiayi memberikan sebuah pil roh tingkat primordial kepada Xiao Yuan. Tidak perlu. Aku baik-baik saja. Xiao Yuan menolaknya dan tidak ingin mengambil lebih. Gadis ini terlalu sederhana dan baik, bahkan barang yang sangat berharga dia berikan dengan santai seolah tidak ada artinya. Jika Xiao Yuan mengambilnya maka hal ini akan terkesan seperti memanfaatkannya. Jiayi terlihat tidak senang karena Xiao Yuan menolak kebaikannya, ya sudah. Sebenarnya ada di tingkat apa kakak sekarang? Malapetaka seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan tingkat origin. Katakan padaku yang sebenarnya atau aku akan mati penasaran. Xiao Yuan tersenyum dan berkata, benar-benar gadis yang bersemangat. Aku berada di tingkat primordial lapisan kedua, tolong rahasiakan ini dan jangan beritahu siapapun. Oh, sekarang aku mengerti. Kakak Xiao adalah putra dewa yang sengaja menyamar menjadi murid baru untuk melihat potensi mereka. Jiayi sedikit membuat tebakan. Hahaha. Aku bukan putra dewa ataupun itu, yang jelas aku adalah putra ayah dan ibuku. Jangan mengarang cerita yang tidak-tidak. Xiao Yuan tertawa dengan geli. Mustahil. Hanya putra dewa peringkat pertama dan kedua yang berada di lapisan kedua tingkat primordial. Jika itu putra dewa ketiga aku pernah melihatnya bertarung, jelas kakak Xiao membohongiku bukan? Kata Jiayi dengan kesal. Umurku masih 24 tahun dan terserah mau percaya atau tidak, nanti kau juga akan paham dengan sendirinya. Xiao Yuan berkata dengan santai. Jiayi tersenyum dan tidak menyangka kalau Xiao Yuan akan memiliki umur yang muda, dia sendiri baru berusia 22 tahun dan hanya berjarak 2 tahun. Namun perbedaan kultivasi mereka sangatlah jauh, walaupun keluarganya membantunya untuk mendapatkan bentuk jiwa. Namun semuanya tidak berguna di hadapan Xiao Yuan yang jauh melampaui dirinya dan bisa disetarakan dengan putra dewa. Episode sebelumnya. Bab 349 Evolusi Jiwa. Episode berikutnya.
Bab 351 Sudut Pandang.